Kemiskinan termasuk fenomena sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan saat seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, kemiskinan menjadi masalah sosial serius dan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, kemiskinan telah menjadi masalah bagi hampir setiap negara di dunia. Landasan yang digunakan di Indonesia untuk mengukur standar kemiskinan adalah dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab kemiskinan seperti yang pertama, kurangnya akses pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, ketergantungan pada sumber daya alam, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, perubahan iklim dan bencana alam, diskriminasi dan ketidaksetaraan, keterbatasan akses ke teknologi, serta ketergantungan pada subsidi. Itu saja hanya beberapa contoh dari penyebab kemiskinan, karena kemiskinan termasuk jenis masalah yang sangat kompleks. Kemiskinan juga dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun 6 jenis kemiskinan yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Kemudian, kemiskinan relatif. Jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Kemiskinan kultural. Jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, dan lain-lain. Kemudian ada kemiskinan struktural. Adalah jenis kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Kemiskinan subjektif merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya, individu dengan persepsi ini berkecukupan, hanya saja ia tidak puas dengan pendapatannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemiskinan sebagai masalah sosial tentu saja dapat menimbulkan berbagai dampak pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak kemiskinan seperti berikut. 1. Meningkatnya angka pengangguran. 2. Banyaknya kasus putus sekolah. 3. Munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat. 4. Meningkatnya tindakan kriminalitas. 5. Meningkatnya angka kematian. Dan yang terakhir, konflik yang terjadi di masyarakat akan terus berlanjut. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga. 2. Memberikan bantuan atau subsidi kepada warga yang membutuhkan. 3. Mengupayakan peningkatan fasilitas umum. 4. Terus melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan. Yang kelima, melakukan perbaikan sistem pendidikan ke seluruh wilayah. Kemiskinan sudah menjadi permasalahan sosial yang serius hampir di setiap negara. Kemiskinan juga menimbulkan dampak yang merugikan dari berbagai pihak. Maka dari itu, warga negara berperan sebagai pemberi lapangan pekerjaan dan menjadi pihak yang menyadarkan orang-orang miskin untuk termotivasi. Selain peran dari warga negara, pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam mengatasi kemiskinan. Bisa kita lihat bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, walaupun tidak dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,
Persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2024 sebesar 8,57%, menurun 0,46% dibandingkan pada bulan Maret 2024 dan menurun 0,79% dibandingkan bulan Maret 2023. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다.